Halo, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan adik-adik subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, selain membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, setelah membaca bacaan tadi, sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bisa dilihat berbagai gambar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa
sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, ini gambarnya. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nilai-nilai yang kelima, yakni nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Selanjutnya, adik-adik semua bisa mendiskusikan dengan teman, karena ini ada di rumah, bisa didiskusikan sama
keluarga, yakni mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini contohnya kolomnya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini yang pertama, perilaku sikapnya gotong royong. Nanti adik-adik bisa memberikan tanda centang, yakni kalau ada perilaku gotong royong itu sesuai dengan sila yang keberapa. Misalnya sesuai dengan sila ke-1 berarti dicentang pada kolom sila ke-1, atau mungkin sila ketiga dicentang ke sila yang ketiga. Yang kedua, perilaku rajin beribadah sesuai dengan sila berapa. Ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila berapa, dan seterusnya. Kemudian tugas yang selanjutnya yakni tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama ini sila pertama, sikap yang sesuai apa, itu dalam kotakan itu bisa dituliskan sikap yang sesuai. Kemudian nah ini sila kedua, sikap yang sesuai apa, nanti juga diisikan di sini. Kemudian ini sila yang ketiga, bisa dituliskan atau dijawab sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga tersebut. Kemudian di sini sila keempat, dan yang terakhir adalah sila kelima yang sesuai ya. Kemudian tugas selanjutnya yakni mengamati perilaku dan sikap-sikap orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, di rumah, atau masyarakat. Jadi karena kita tetap harus berada di rumah, kita bisa mengamati keluarga kita yang ada di rumah. Misalnya ada ayah, ibu, nenek, kakek, kakak, adik, dan sebagainya. Kemudian tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai. Saya ulang lagi, berarti ini untuk sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Caranya sama, yakni memberikan centang pada kolom-kolom berikut ini. Ini yang pertama, perilaku apa yang kamu temukan di lingkungan keluarga kamu, dituliskan ya, perilaku yang apa. Kemudian yang selanjutnya masukkan sikap. Setelah memasukkan sikap, kita lihat perilaku ini tidak sesuai dengan sila keberapa. Misalnya tidak sesuai dengan sila yang pertama, dicentang pada kolom sila pertama. Kemudian tidak sesuai dengan sila kelima, misalkan saja, berarti diberikan centang pada kolom sila kelima. Untuk nomor 2, perilaku apa saja yang ditemukan di lingkungan keluarga. Nomor 3, 4, 5. Jadi ada 5 perilaku yang kamu temukan di lingkungan keluarga yang tidak sesuai dengan sila tersebut. Selanjutnya ini ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, ini bisa kita amati. Berdasarkan pada peta di atas, adik-adik semua bisa mendiskusikan mengenai luas dan letak negara kita. Nah, jadi ini kita belajar tentang luas dan letak negara
kita. Kemudian adik-adik bisa menuliskan pada kolom sebelah sini, ini luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Nah, ini berdasarkan peta, berapakah luas dan letak wilayah Indonesia. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT atau RW atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Jadi karena kita masih tetap belajar dari rumah, ini nanti bisa ditanyakan kepada anggota keluargamu ya, didiskusikan sama anggota keluarga. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Kemudian yang kedua, batas-batas RT. Yang ketiga, rumah. 4, jalan. Nah, di sebelah sini kita bisa gambarkan petanya, misalnya jalannya di mana, rumahnya di mana, kemudian batas RT, kemudian letak rumahmu. Kemudian yang kelima, bisa menggambarkan ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan yang sesuai dengan lingkungan di rumahmu. Kemudian yang keenam, sungai atau aliran air. Nah, ini kalian bisa menggambarkan di sini peta wilayah tempat tinggalmu secara sederhana saja. Kemudian setelah mengenali wilayah tempat tinggal kita, akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu, karena ini dari rumah bisa dibacakan melalui video ya. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan sesama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Nah, pada kolom ini adik-adik bisa menentukan ide pokok, kemudian kalimat pengembangnya. Tentu saja adik-adik sudah masih ingat ya apa itu ide pokok. Seperti contoh kolomnya ini, yang pertama paragraf 1, ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa. Kalimat pengembang itu yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok, itu disebut dengan kalimat pengembang. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya apa, kalimatnya pengembangnya apa, bisa dituliskan. Kemudian paragraf 3 dan 4. Kemudian selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Nah, demikian tadi untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 sesuai dengan buku siswa yang kita punya. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.